kita ketemu lagi di podcast Ngobrol Yuk bersama Kusumayanti. Di tengah-tengah kita sekarang sudah hadir rekan-rekan mahasiswa saya, karena saya masih penasaran, ingin mendalami lagi nih pengalaman-pengalaman dari mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM. Kalau episode yang lalu kita dapat cerita dari teman-teman yang mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa secara nasional ya. Ada yang ke Andalas meskipun dia pulang kampung, tapi nggak apa-apa. Ada juga yang ke Lombok, ada yang ke Bali gitu ya. Nah sekarang hebat loh, mereka sampai ke luar negeri nih, ada 2. Dan ada satu lagi yang tidak kalah hebatnya, yaitu mengikuti kegiatan magang bersertifikat ya, atau MSIB. Yuk kita kenalan bersama teman-teman di podcast Ngobrol Yuk. Ayo. Oke, terima kasih. Di sebelah saya dulu ya, cowok yang paling ganteng. Iya, karena cuma sendirian. Oke, dengan siapa Mas? Oke, halo, perkenalkan aku Arthur dari Ilmu Komunikasi 2019. Oke, 2019. Sebelahnya? Halo, nama aku Zalwa, aku dari Hubungan Internasional 2019. Oke, dan satu lagi yang paling ujung? Halo, aku Jasmine dari Hubungan Internasional 2019 juga. Oke, nah di sini ada Arthur, ada Zalwa, dan ada Yasmin ya. Tadi kan di awal ya saya cerita bahwa ada yang ikut pertukaran mahasiswa atau IISMA ya, internasional. Indonesian Mobility Awards. Yeah. Oke. Nah, ini adalah salah satu kegiatan dari kegiatan MBKM ya, dari Dikti. Nah, kita pengen tahu nih sekarang dari Mas Arthur. Tapi ini bukan karena dari Barcelona terus rambutnya di sana jadi merah kan? Enggak. Kita mau tanya dulu ya lebih jauh sama Mas Arthur nih. Gimana Mas? Kok milih Barcelona gitu? Kamu mau nonton sepak bola atau gimana nih intinya nih? Oke, boleh cerita Mas Arthur. Kalau dari aku sih waktu milih ya, karena kan waktu itu kita itu batch pertama ya, gitu, baru banget dibuka dan even informasinya itu belum banyak gitu. Dan pas tahu memang kita itu nggak di-assign untuk pergi ke sana based on jurusan, gitu. Dan lebih ke base kita harus milih mata kuliah yang mau diambil di sana apa. Kalau aku pribadi waktu itu memang tertarik dengan mata kuliah yang memang ditawarkan di salah satu univ di Barcelona kemarin, gitu. Jadi motivasi aku tuh bukan kayak aku harus pergi ke negara ini, aku harus pergi ke universitas ini, tapi aku lebih ngelihat mata kuliah apa yang bisa aku ambil yang benar-benar bisa membangun aku baik dari segi personal development tapi juga dari segi educational development juga gitu. Dan aku benar-benar merasa kayak oke, aku belajar di sana tuh aku harus benar-benar tertarik dan termotivasi gitu. Jadi nggak cuma sekedar kayak ikut pertukaran tapi iming-iming dengan jalan-jalan gitu. Iya, jadi kayak maksudnya jangan sampai kalau misalkan aku tuh di sana oke, jalan-jalan mungkin dapat gitu, tapi pas nanti kuliah aku juga bisa ngerasain kayak aduh aku nggak suka pelajarannya, aku kayak merasa stres dan segala macam, itu jangan sampai gitu. Jadi memang aku beberapa waktu di awal tuh make sure kayak mata kuliah yang aku ambil tuh bener-bener mata kuliah yang aku sangat minat gitu. Kalau aku itu sih. Tahan dulu, mata kuliahnya apa biar penasaran. Oke, kita tanya dulu sama Zalwa. Gimana Zalwa? Ke Korea kayaknya udah cita-cita dia pengen ke Korea. Kita tanya lebih lanjut, ternyata emang dari cita-cita ya, dari angan-angan dia bisa tercapai. Doanya mimpi sih. Dari mimpi. Oke, gimana nih? Dari mimpi kemudian terrealisasi sampai ke Korea Selatan. Ya alhamdulillah banget sih. Waktu nyampe sana tuh juga masih ini beneran gak sih? Mimpi gak sih? Gitu ya. Karena kan biasanya kita lihat cuma dari televisi, dari laptop, nonton di drama, K-pop gitu kan. Terus pas nyampe di sana kayak masih suka apa ya? Euphoric gitu gak sih? Iya. Tapi alasan kesana mungkin berterbalikan sama Arthur. Kalau Arthur kan milih karena emang mengejar mata kuliah. Kalau saya emang yang tadi juga itu udah mimpi pengen, dan karena emang
saya tertarik belajar new cultures, new language. Dan Korea Selatan kan emang lagi booming banget di kalangan masyarakat, not only di Indonesia tapi globally gitu kan. Dan mereka juga punya pendidikan yang terkenal sangat strict, dan apa ya, masyarakatnya itu masalah pendidikan tuh sangat-sangat persaingannya sangat ketat. Jadi itu sih yang jadi pertimbangan saya akhirnya memilih ke Korea Selatan. Jadi saya maksudnya saya sebagai fans juga, fangirlingnya jalan, pendidikannya juga jalan gitu. Oke, sekarang kita tanya mimpi teman kita. Gimana nih mimpinya Jasmine? Ikut magang, ada keinginan magang kan, dengan magang memang harus ya gitu ya. Terus kok milih kegiatan MBKM di MSIB gitu? Gimana Mbak Yasmin? Sebenarnya awalnya iseng Benar sih, kayak ya, kita realisasikan. nggak kayak bener-bener kayak daftar harus dapat gitu loh, kayak cuman kayak udah coba aja. Awalnya juga nggak mau, tapi karena lihat teman-teman di sekitar tuh pada kayak daftar gitu kan, terus akhirnya ya udah coba aja daftar, terus akhirnya mungkin beruntung kali ya, jadinya dapat panggilan lah beberapa interview di beberapa perusahaan gitu. Terus kemarin akhirnya dapat. Boleh dong dikasih tahu daftarnya kemana sih? Perusahaannya. Kalau banyak sih, cuman yang kemarin aku dapat itu di Zenius. Di Zenius. Gini Mbak Yasmin, ada beberapa lah ya adik-adik gitu ya, adik-adik mahasiswanya Jasmine, adik-adiknya itu yang merasa khawatir ya, nanti saya kalau magang kok kayaknya nggak sesuai sih sama kompetensi saya nih ya. Misalnya Yasmin nih dari HI, kemudian magang di Zenius, itu di bagian apa, kemudian gimana sih cara untuk bisa meyakinkan adik-adiknya bahwa nggak usah worry gitu, gimana tuh? Waktu di Zenius sih kebetulan kerjaannya tuh nggak HI juga, kayak 180 derajat, bukan HI, bener-bener bukan HI. Terus kalau misalnya ditanya worry apa enggak, pasti worry sih, karena kan nggak tahu sama sekali gitu tentang pekerjaannya. Tapi di MISB itu dikasih kesempatan buat belajar sih, kayak bareng dari nol gitu, karena di sana juga dikasih mentor dan lain-lain. Jadi kalau misalnya khawatir, jangan khawatir sih, soalnya bakal bener-bener diajarin banget. Karena kayak aku tuh waktu satu grup itu berenam tuh dapat mentor satu, dan dapat kesempatan buat kayak one on one ngobrol, mentoring sama mentornya juga orang-orang luar biasa banget di industrinya gitu. Jadi bener-bener bakal dibimbing banget sih dari nol kayak gitu. Dapat guru yang hebat ya. Berarti ya. Berarti nggak usah khawatir ya, meskipun itu bukan kompetensi kita, karena kita pasti belajar kan gitu ya, dan kita didampingin. Oke, tadi kan kita sudah punya ada catatan ya sama Arthur, dia belajar mata kuliah apa sih? Abis katanya dipilihnya mata kuliah. Oke, apa nih kalau boleh dikasih tahu nih? Jadi kemarin aku ngambil 4 mata kuliah. Yang pertama itu aku berhubungan dengan sinema. Ya, jadi kita belajar tentang sejarah film dan sinema di Spanyol ya. Dan tapi terutama di Barcelona in specific gitu. Terus yang kedua kita belajar tentang aku udah agak lupa ya, soalnya udah 2 tahun ya. Yang kedua itu tentang basically kayak kita belajar tentang revolution of humans in general, dan juga kayak historical, tapi juga pokoknya kita belajar tentang human development gitu, kayak kita sebagai society, kayak sebagai kolektif, itu gimana sih perkembangannya dan gimana cara kita sustain ke depannya gitu sebagai sebuah kolektif, which is sebuah society kan kita gitu, baik secara nasional atau global atau bahkan yang selevel kecil kayak cuman peer groups gitu, atau mungkin kayak kelas gitu. Nah terus yang ketiga, jujur aku lupa ya. Itu aku udah lupa.
Tapi yang keempat itu which is quite sensitive, tapi kita ngebahas tentang LGBT gitu. Kita belajar dari segi sejarah gitu, dan juga segi gimana sih kedepannya, dan gimana mereka komunitas mereka itu dilihat dari segi politik, dari segi ekonomi, gimana efeknya bagi mereka secara personal ataupun mau secara politik dan secara social cultural di gak cuman di Spanyol tapi juga di for the rest dunia di kali dunia ya. itu seperti apa gitu. Jadi dia kayak dengan mata kuliah itu aku bener-bener merasa yang kayak aku bisa gak cuman growing secara akademik, tapi aku juga bisa expand my horizon in terms of aku punya perspektif baru gitu kan. Apalagi kan di kampusku kemarin itu kelas yang aku attend itu kelas internasional gitu. Jadi banyak anak dari negara lain pun juga yang bisa ngasih perspektif baru ke kita, dan kita bisa ngasih perspektif baru ke mereka juga gitu. Jadi bener-bener saling sharing, gak cuman dari secara akademis tapi juga sharing pengalaman, sharing kultur dari negara masing-masing gitu. Jadi aku bener-bener mencoba untuk milih mata kuliah yang memang aku bisa mengutamakan itu pas di kelas gitu, which is ya sharing gitu pengalaman dari masing-masing orang, tapi juga dari masing-masing negara kayak gitu. Oke, berarti dari awal Mas Arthur sudah tahu memang ingin mendalami ya, ingin mempelajari tentang apa gitu untuk mata kuliah yang terutama yang tidak ada di Indonesia ya. Oke. Apakah hal yang sama juga dialami oleh Zawan nih ke Korea? Bukan datang ke tempat syuting kan? Kayaknya itu salah satunya udah berangkat ke sana deh. Kebetulan lewat. Masa nggak mampir ya? Iya. Oke, gimana nih Zawan? Kalau aku jadi mungkin beda ya di kampus-kampus yang ada ditawarin sama ISMA. Kalau di Korea University sendiri itu kita untuk mendapatkan kelas harus war juga. Jadi kayak di UPN, war KRS, di sana juga ada namanya Sugang itu kayak sistem mata kuliahnya mereka, dan kita untuk mendapatkan kelas itu ya harus ini sendiri gitu. udah ini dong ya, udah teruji dong ya kan di sini. Bolak-balik Tapi ngambil beda mata banget. kuliah. Beda banget ya. Karena di sana apa ya? Mereka untuk bisa dapat mata kuliah itu mereka sampai harus ke warnet dulu. Mereka sangat-sangat apa ya? sangat-sangat berdedikasi. Sangat-sangat berdedikasi. Jadi tapi alhamdulillah saya dapat mata kuliah yang emang saya mau, karena tadi saya as I was mentioned before juga, aku suka banget yang namanya belajar culture baru, belajar bahasa baru, dan Korea Selatan kan punya culture budaya yang sangat kaya gitu, dan mata kuliah yang aku ambil kemarin juga terkait itu. Jadi kita juga sama ngambil 4 mata kuliah, karena itu maksimum mata kuliah yang bisa diambil di program ISMA, dan ISMA itu nggak ngebatasin kita harus satu jurusan. Mereka malah encourage kita buat kalau bisa saya anak hubungan internasional, kalau bisa saya ambil IT atau pokoknya nyebrang jauh gitu. Dan tapi karena yang tadi sesuai sama passion dan minat saya ambil masih nyebrang sedikit sama HI, belajar soal culture, soal ada satu mata kuliah soal global wait I forgot tentang health global. Jadi kan karena mikirnya health global health mikirnya internasional kesehatan internasional gitu kan. Mau ambil itu gitu. Ternyata itu mata kuliahnya anak-anak kesehatan. Jadi saya belajar benar-benar soal virus, soal how to cure them. Jadi benar-benar kayak anak kesehatan, dan saya kesusahan di situ. Karena nggak mengira kalau misalkan akan seperti itu. Kayak saya mikirnya kayak bakal bahas soal organisasinya mungkin, karena kan saya di HI juga ada belajar soal organisasi internasional gitu kan. Cuman itu terlalu kesehatan, jadi kayak ya udah. Tapi jadi belajar banyak hal gitu. Berarti belajar organisasi bukan hanya organisasinya ya, tapi bagaimana si organisasi itu bergerak. Iya, benar banget. Ya jadi luar biasa ya ternyata. Nanti ada kata kunci yang di akhir tayangan kita, nanti akan saya berikan kata kuncinya. Tapi ada satu lagi nih, sekarang MSIB ini ya, magang bersertifikat ya.
Saya pengen nanya sama Yasmin, triknya apa sih Yasmin biar lulus gitu loh di MSIB? Banyak nih soalnya, saya aja udah tanda tangan itu ada sekitar 300-an itu fakta integritas, ya tanda tangan gitu ya, 300 mahasiswa kan berarti hampir semua ya mau ikutan magang bersertifikat. Nah gimana nih tips dan triknya supaya bisa lulus? Kalau dulu karena aku juga batch 1 jadi kayak bener masih awal banget. Kalau dulu tuh aku pasti pertama, kalau dulu tuh syaratnya belum kayak sekarang gitu. Kayak sekarang kan harus banyak kayak banyak surat-surat dokumen. Kalau dulu tuh cuma CV sama mungkin kalau punya portofolio atau sertifikat pendukung. Kalau dulu tuh aku pertama kali tuh uploadnya tuh CV kreatif, CV biasa gitu. Terus itu tuh nggak kepanggil sama sekali. Nah terus akhirnya aku ganti CV-ku, itu tuh formatnya ATS. Mungkin udah banyak tahu kayaknya sekarang ATS CV. Nah semenjak aku upload ATS CV itu lumayan banyak lah kayak feedbacknya. Nah mungkin kalau misalnya tipsnya satu mungkin di CV kali ya, karena itu pasti yang pertama kali dilihat oleh recruiter pasti kan itu CV-nya. Terus juga mungkin kalau emang punya pengalaman, mungkin pengalaman yang mungkin relate sama divisi yang mau diambil itu juga kalau bisa ditulisin aja, karena di dalam CV itu ya. Karena fun fact ya, aku dapat magang di Zenius tuh sebenarnya divisinya tuh aku nggak apply di situ. Mereka manggil aku buat interview di posisi itu, jadi aku nggak daftar. Tapi mereka kayak WhatsApp aku disuruh interview buat di posisi itu karena mereka lihat di CV-ku tuh aku ada pengalaman yang relate lah sama divisi tersebut, kayak gitu. Sama paling diikutin aja sih semua persyaratannya, jangan sampai ada yang kelewat karena biasanya lumayan strict juga dari perusahaannya. Kayak dulu tuh aku ditanya banget sama HR-nya kayak kampusnya bener-bener bisa ngejamin nggak kalau bakalan dikonversi SKS-nya, karena kadang ada yang nggak mau kalau misalnya kampusnya nggak ngasih, soalnya kan kita harus komitmen waktu dan lain-lain kayak gitu sih paling. Iya, karena biasanya ya memang masih ada lah ya kampus-kampus yang memang tidak bersedia untuk melakukan konversi karena dianggapnya kompetensinya gitu. Padahal sesuai dengan pesannya dari Mas Menteri bahwa justru kegiatan MPKM ini untuk second kompetensi kita, gitu ya. Jadi kita pun dapat pengalaman kedua gitu. Ya betul, ya kan? betul banget. Dan itu sepertinya bisa kalian bertiga dapatkan gitu ya, itu pengalaman seperti itu. Coba sih ya bayangin. Arthur yang biasa ada hidup di Indonesia gitu ya, terus kemudian ke Spanyol dengan culture yang sangat berbeda gitu ya, different culture gitu ya, dari kebiasaan Arthur gitu ya, kemudian juga belief mungkin ya, itu juga harus dipersiapkan betul sepertinya, dan itu ya harus ada proses penyesuaian. Sebenarnya ini saya pengen tanya nih, gimana proses, butuh berapa lama kalian menyesuaikan diri dengan culture dan kondisi di sana selama kegiatan ISMA? Kalau dari aku sih, aku personally mungkin ini aku dari perspektif aku dulu ya gitu. Karena kalau aku pribadi kan aku udah sebelum ISMA tuh aku pernah juga traveling ke beberapa negara di Europe gitu. Jadi mungkin nggak terlalu kaget gitu. Tapi memang tetap masih ada beberapa penyesuaian seperti bahasa gitu. Karena kan mereka bukan English speaking country ya gitu. Bahasa utamanya bukan bahasa Inggris. Kalau gitu. Kuliah masih English full ya. Tapi memang kalau untuk penyesuaian mungkin memang ada beberapa, misalkan kayak let's say kalau misalkan nggak ada yang tahu gitu kan di para penonton atau kayak para pendengar, kalau misalkan di negara barat itu kan makan nasi pakai garpu, kayak kita nggak bakal dikasih sendok. Jadi di situ mungkin ada, kalau aku mungkin ya karena memang sudah pernah traveling jadi sudah biasa, tapi mungkin ada beberapa temen yang nggak pernah traveling bahkan ke luar negeri gitu, terus mereka harus kayak sendok menyesuaikan dulu gitu. Dan habitnya ya. Teman-teman pun juga kemarin ada beberapa yang memang masih agak kaget gitu, tapi mungkin seiring berjalannya waktu mereka kayak ya mungkin 2-3 minggu itu baru mulai terbiasa gitu. Dan begitu juga dengan misalkan kayak kayak Barcelona itu kan kota yang sangat friendly dengan pedestriannya gitu. Jadi mereka mungkin harus membiasakan diri untuk jalan kaki gitu, atau misalkan kayak bahkan naik kendaraan umum pun kayak kita
dari housing misalkan itu harus jalan ke kayak stasiun atau misalkan kayak bus stop gitu. Dan itu juga gak terlalu jauh, cuman kayak kalau dibilang deket banget itu sangat tergantung dengan kita tinggal di mana gitu. Jadi memang ada beberapa penyesuaian yang sebenarnya kedengarannya kecil gitu, nggak terlalu penting, tapi saat dijalankan itu kayak ternyata memang impactnya itu besar ya kalau kita memang udah ada di negara yang maksudnya kayak culture-nya nggak biasa gitu. Dan sometimes itu kita itu bikin kita sadar kalau misalkan ternyata hal-hal kecil tuh kita biasanya take for granted gitu. Kayak kita jarang appreciate hal-hal kecil yang biasanya memang kita tuh gak mikir gitu dapatnya kalau di negara sendiri gitu atau di kota sendiri gitu. Dan mungkin kalau dari aku sendiri karena gak terlalu kaget gitu, jadi lebih kayak membiasakan diri lebih lagi sih gitu. Dan mungkin aku lebih fokus ke belajar bahasanya dari yang tadinya nggak tahu gitu, terus ya jadinya learning by doing gitu. Dan akhirnya kayak mungkin pas pulang-pulang ke sini kayak udah bisa 1-2 patah kata yang at least basic lah untuk bisa survive gitu. Tapi kalau misalkan untuk mungkin Zalwa juga bisa relate ya gitu kan, karena kita sama-sama nggak di English speaking country ya gitu. Jangan pernah expect kalau semua orang bisa berbahasa Inggris. That's gitu. true. Iya. Okay. Kalau ya karena kan nggak semua orang bisa, dan ya makanya kita tuh at least bisa basicnya lah gitu untuk nggak cuman untuk survive tapi juga untuk appreciate orang-orang lokal yang ada di sana gitu. Karena kalau misalkan logikanya kita balikin aja gitu, kalau orang bule ke Indonesia ya atau dari manapun itu ke Indonesia, kita di sini kan nggak semuanya bisa bahasa Inggris juga dengan lancar kan gitu. Jadi dibalikin aja logikanya kalau kita keluar negeri kayak gitu sih. Mungkin Zalwa ada yang mau nambahin? Silakan Zalwa. Pertanyaannya sama kan? Sama silakan. Oke, mungkin untuk culture shock ya berarti kan cukup banyak, cuman karena nggak seindah yang waktu kamu nonton di itu kan drama Korea ya. Iya, ya beberapa ada yang sama, beberapa ada yang ternyata nggak seindah itu. Iya, tapi untuk pribadi karena mungkin saya terlalu banyak konsumsi hal-hal berbau Korea Selatan itu, jadi sampai sana nggak terlalu banyak yang kaget ya, kagetnya. kaget ya. Cuman emang ada beberapa hal yang kayaknya mungkin bisa di sharing supaya tahu gitu. Sama seperti Arthur, kalau Korea Selatan bukan English speaking country, jadi kalau bisa adalah bahasa Korea yang kalian basic speaking, daily speaking itu setengahnya tahu gitu. Annyeonghaseyo or sekedar kamsahamnida. Annyeonghaseyo artinya halo, kamsahamnida artinya terima kasih gitu. Atau mungkin butuh saat kita mau ke restoran itu beli makan atau mau nyari toilet itu karena apa ya, mungkin banyak yang udah tahu juga Korea Selatan termasuk negara nggak semua masyarakatnya tapi bisa dibilang cukup diskriminatif terhadap foreign yang datang. Dan kebetulan saya juga Muslim dan berhijab, itu menjadi faktor yang cukup dinilai juga sama mereka. Karena saya sempat ada pengalaman buruk, ada pengalaman baik juga, cuman mungkin pengalaman buruknya yaitu kalian harus siap sama perbedaan budaya yang dimana di sana nggak ada yang namanya restoran tertulis halal atau produk nyari halal nggak ada ya, atau produk tertulis halal. Mungkin ada beberapa di wilayah yang memang dikhususkan kayak di Itaewon itu emang daerah yang cukup karena di situ ada markas army-nya US. Jadi di situ banyak kayak multicultural, masyarakatnya tuh di situ banyak. Jadi ada makanan Arab, makanan dari Asia juga ada, restoran Indonesia pun ada juga di situ, dan cukup ramai yang jadi budaya tapi hanya di situ aja. Jadi kalau misalkan saya tinggal nggak bisa dibilang deket situ, jadi makan pun ya kita harus hati-hati sendiri. Makanya ketika saya di sana saya makan ayam terus aja gitu. Ayam yang aman ya, aman ya, bismillah lah pokoknya makan. Saya yakin ya
ngobrol alam, nggak tahu ini diolahnya gimana gitu kan, cuman kan saya berusaha gitu kan. Terus apa ya, tadi juga soal bahasa, kebetulan kelas saya bisa ngambil kelas bahasa, jadi saya learning by doing juga. Jadi saya belajar di kelas, itu saya praktikin di sehari-hari. Jadi saya juga ikut ada beberapa, mungkin bisa dibilang klub itu isinya mahasiswa internasional dari berbagai negara, dan kegiatan apa, kita setiap minggu itu rutin ketemu dan dibagi menjadi kelompok-kelompok, dan kita ngobrol, kita language exchange, culture exchange juga. Jadi banyak dapat temen tuh dari ikut klub itu. Tuh. Terus juga yang bagusnya dari Korea University, mereka punya program sendiri khusus bagi international student. Itu pasti gak perlu kalian daftar atau gimana, pasti kalau kalian sebagai international student belajar di Korea University, kalian masuk ke program ini, dan mereka kayak ngasih buddy, asisten gitu, mahasiswa lokal sana yang bisa nemenin kita ya. Jadi kita ada kebingungan soal akademis, kita bisa nanya atau minta diajak keliling-keliling kampus, atau bahkan kayak ajak dong touring di Seoul gitu, itu juga bisa gitu. Jadi emang apa ya, walaupun banyak hal-hal yang bikin kaget, kayak nggak ada bidet di sana. Kalau kita kan habis kamar mandi harus dibilas atau di itu. Kalau di sana nggak ada semprotan, nggak ada bidet, jadi tisu aja. Bawa bidet portable. Iya, kalau bawa bidet portable itu bisa. Gitu. Jadi itu sih paling. Oke, pengalaman yang luar biasa ya. Kebiasaan kita di Indonesia gitu ya, kebiasaan Arthur, kebiasaan Zalwa di Indonesia, ternyata memang teruji di sana, harus melakukan proses penyesuaian diri. Dan menurut saya itu menjadi satu kata kunci tambahan selain tadi ya pengalaman, juga proses penyesuaian diri gitu ya. Nah sekarang kita mau tanya sama Jasmine, kalau proses penyesuaian diri di Zenius gimana, Yasmin? Kalau proses penyesuaian diri tuh lumayan berat sih, bukan berat tapi beratnya in a good way, bagus gitu. Karena kebetulan waktu magang di Zenius itu, divisiku khususnya itu, kita tuh bukan cuman kerja doang kebetulan. Divisi jadi apa? Aku tuh dapatnya instructional designer waktu di Zenius. Itu tuh kerjanya kayak ngerancang kurikulum pendidikan, pembelajaran. Nah itu selain kerjanya juga di Zenius itu tuh, sebelum kita mulai kerja tuh dikasih semacam assessment gitu loh. Jadi kita diajarin untuk cara berpikir yang benar, terus kayak belajar macam-macam science kayak gitu. Jadi sebelum kita kerja itu dikasih assessment dulu sama mereka. Jadi mereka tuh tahu sebenarnya kita tuh level berpikirnya tuh di mana sih. Kalau ternyata misalnya memang masih kurang, sama mereka tuh akan dikasih mentor dan lain-lain. Jadi tuh setiap minggu tuh suka ada kelasnya, bahkan ya CEO-nya sendiri juga langsung ngajarin gitu. Hebat, luar biasa. Jadi mungkin lumayan berat penyesuaiannya, karena mungkin belajar something yang aku belum pernah belajarin sama sekali gitu. Jadi bener-bener hal yang baru. Tapi setelah dilewatin ternyata bisa juga, dan sampai sekarang tuh kayak manfaatnya masih kerasa banget sih. Karena bener-bener ngubah pola pikir, mungkin dari yang tadinya kita ngira suatu hal itu bener, ternyata enggak gitu. Dan sekarang kayak kalau ngelihat sesuatu tuh perspektifnya jadi makin luas. Jadi kayak bener-bener banyak banget yang dipelajarin sih. Emang mungkin berat mungkin penyesuaiannya, tapi setelah dilaluin tuh manfaatnya banyak banget sih yang didapetin waktu dari Zenius itu. Oke, ya jadi memang sangat luar biasa ya, mengubah pola dari program magang yang dulu ya sangat konvensional ya. Kemudian sempat juga tuh di FISIP kita memandang bahwa kalau misalnya magang ini tidak ada kerjasamanya gitu ya dengan kami di FISIP gitu, biasanya kami akan tolak gitu. Karena bukannya kami nggak percaya, nggak, tapi yang namanya kami menitipkan anak-anak keluar gitu ya, menitipkan mahasiswa keluar, dan kami harus pastikan betul bahwa perusahaan tempat mahasiswa magang itu memang memiliki kesamaan berpikir dengan kami gitu. Dan apa yang tadi disampaikan oleh Jasmine di Zenius memang
konsep yang sama gitu ya, seperti yang kami inginkan gitu ya, sehingga memang kegiatan ini berjalan dengan sangat baik gitu ya. Nah, ini yang kemudian bisa menjadi bisa menjadi bahan pemikiran gitu ya buat adik-adiknya nanti yang akan mengikuti kegiatan MBKM, karena kalau di UPN itu sudah dicanangkan program MBKM-nya 100% gitu ya. Jadi kan kalau dulu waktu kalian angkatan 19 itu masih ayo siapa yang mau ikut ya gitu ya, masih sukarela daftar, kalau sekarang enggak gitu. Jadi sekarang semua diarahkan untuk mengikuti kegiatan MBKM gitu, karena ini makanya kenapa juga salah satunya saya mengundang teman-teman mahasiswa yang sudah mengikuti kegiatan MBKM untuk bisa sharing betapa manfaatnya itu sangat luar biasa. Ya mungkin kalian bertiga juga merasakan itu gitu ya. Nah, manfaat yang sangat luar biasa ini juga sudah selayaknya lah gitu ya, para mahasiswa juga mendapatkan pengalaman yang sama ya, kira-kira proses penyesuaian diri, menambah pengetahuan dan sebagainya gitu ya, itu pengalaman yang luar biasa gitu, sehingga menjadi tadi Yasmin membuka sebuah kata kunci baru menurut saya itu membiasakan diri kita gitu ya, habit kita sehari-hari yang dulu seperti apa sekarang berubah ya dong, sepulangnya dari Barcelona sama dari Korea berubah dong. Dan bahkan masih kebawa kebiasaan dari sana sampai sini. Bahkan sampai sini suka masih ini culture shock nggak sih di negara sendiri? Pulang lebih culture shock ya sih. Justru malah di sini ya. Iya, di sini kalau ditanya orang culture shock ya di sana enggak terlalu sih. Lu justru pas pulang kayak kok Indonesia begini ya, kenapa ya gitu. Mungkin juga karena di Barcelona dan di Seoul itu mereka kemana-mana tuh aksesnya mudah. Sangat dan mudah. Dan Iya. dibandingkan di sini saya yang rumahnya jauh di ujung terus harus kemana-mana harus 2 jam. Jadi sejam. lebih mengkritisi tempat tinggal sendiri sih, kayak jadi lebih kritis dalam melihat kayak di kota kita tuh apa yang kurang ya, apa yang bisa ditingkatin lagi, tapi apa yang lebih bagus juga dibanding dari negara lain atau kota lain gitu sih. Iya, mudah-mudahan ini bisa jadi ini kalian juga ya, sumbangsi kalian lah sama negara gitu ya. Meskipun dengan skup yang lebih kecil tapi ini bisa ditularkan gitu. Benar. Ya. Habit-habit yang bagus tuh bisa ditularkan gitu. Dan menjadi cara berpikir kita menjadi lebih kreatif ya, lebih berkembang sepatunya itu. Oke, setelah ini nanti kita akan coba wawancara sama yang punya kebijakan gitu ya di UPN, nanti dengan Pak Dr. Dudi Heriadi ya, beliau sekarang sudah jadi wakil rektor bidang akademik ya. Nanti kita akan coba bincang-bincang bagaimana sih konsep yang akan diterapkan kegiatan MBKM di semester genap tahun akademik ya 2022-2023. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada guru-guru, dosen-dosennya Arthur di Barcelona gitu ya. Nanti Arthur yang akan bicara menyampaikan ucapan terima kasihnya gitu ya. Kemudian juga dosen-dosen Salva di Korean University ya, dan juga para mentor dan CEO dari Zenius. Terima kasih banyak sudah membimbing Jasmine dengan sangat luar biasa. Nanti kami titip lagi ya dari UPN ya, terutama dari FISIP. Oke, mungkin mau disampaikan ucapan terima kasih kepada dosen-dosennya. Kayaknya pengen kesana lagi deh nih, kelihatan gagatnya pengen kesana deh. Kalau dari aku sih ya mungkin boleh dalam bahasa Spanyol. Aduh, bisa banget nih, mohon maaf nih. Mungkin in English ya kali. Oke, silakan Arthur. To all my lecturers, I really thank them for giving me a lot of knowledge, but also to give me kind of like a second home, far away from home. And I just wish that I can send all of you a lot of other students from here. Okay. Yeah, and I'm just wishing them all the best, and I hope we meet again in the near future. Yeah. Okay.
Salwa, silakan. Oh, Bahasa oke. Korea? Kayaknya udah fasih banget ya bahasa Korea dia. Enggak. To all my lecturers, maybe we don't really talk. We didn't really talk too much when I was there, but I just want to thank all of you for teaching me and giving me a lot of new perspective, a lot of new insights, and I'm just hoping that I'll be there again soon because I already make a promise with one of you to continue my study there again. So, 교수님 감사합니다. Oke, dan terakhir ini dari Jasmine ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada mentor dan CEO-nya dari Zenius. Silakan Jasmine. Kalau buat pakai bahasa Indonesia aja gitu ya. Kalau buat Zenius sebenarnya kayak terima kasih banget udah ngasih kesempatan karena ini unexpected sebenarnya. Terus juga thank you buat mentor-mentor dan CEO-nya juga udah ngasih ilmu yang benar-benar luar biasa dan itu benar-benar bakal aku ingat terus ilmunya dan juga makasih juga udah ngasih perspektif baru aku buat kayak ngelihat kayak hidup tuh gimana dan lain-lain. Jadi kayak dan jangan lupa buat terima anak-anak FISIP dari UPN. Tetap. Oke, terima kasih banyak Arthur, Zalwa dan juga Jasmine sudah bersedia berbagi pengalaman ya bersama Bu Yanti dan juga teman-teman semua ya, para mahasiswa dan juga para dosen gitu ya, supaya kita bisa sama-sama bergandengan tangan nih untuk menjalani kegiatan MBKM ya. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya di podcast Ngobrol Yuk. Ayo. Kita ketemu lagi seperti yang sudah saya janjikan tadi. Setelah kita bincang-bincang sama mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti kegiatan IISMA dan magang bersertifikat ya, tadi ada Jasmine, kemudian ada Arthur, ada Zalwa gitu. Sekarang saya datang ke ruangan Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik UPN Veteran Jakarta dengan Bapak Dr. Erdudi Heriadi. Terima kasih Bapak berkenan menerima kami dari podcast FISIP UPN Veteran Jakarta untuk bincang-bincang Pak. Ini adalah podcast Ngobrol Yuk yang sengaja memang kami buat untuk memperbincangkan berbagai macam hal dan ini adalah episode tentang MBKM. Nah, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan nih langsung ke Pak Dudi karena di 2 episode sebelumnya memang mahasiswa yang sudah mengikuti pertukaran mahasiswa yang flagship dengan Dikti, kemudian juga yang mengikuti program IISMA dan juga magang bersertifikat, mereka memperoleh manfaat yang sangat besar gitu ya Pak ya. Dan ini kami ketahui juga bahwa memang UPN konsen betul dengan pelaksanaan MBKM. Nah, kami ingin menanyakan kepada Bapak kebijakan apa sih sebenarnya dari UPN Veteran Jakarta tentang pelaksanaan MBKM ini Pak? Ya. Selamat sore untuk semuanya, para penonton semua ya, penonton podcast di Ngobrol Yuk ya, hebat nih Bu Dekan FISIP, sangat kreatif menyelenggarakan kegiatan ini. Baik, kalau untuk kebijakan tentu pertama bahwa kita adalah bagian dari sebuah sistem yang besar, Kementerian Pendidikan. Jadi kebijakan yang dibuat oleh universitas tentu tidak boleh menyimpang atau keluar dari kebijakan yang dibuat oleh rumahnya, dalam hal ini oleh Kementerian Pendidikan. Nah, semenjak tahun 2020, Kementerian Pendidikan membuat kebijakan untuk menyelenggarakan kegiatan yang namanya Kampus Merdeka dulu ya, atau MBKM, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Nah,
kita lihat apa sih kegiatan ini. Ternyata kegiatan ini ada program MBKM ini dibuat oleh pemerintah untuk mengantisipasi perubahan yang ada di masyarakat. Nah, perubahan revolusi industri, kemudian Society 5.0 dan selanjutnya yang tentu kita semua sudah tahu. Intinya adalah bahwa setiap lulusan itu nanti dituntut untuk memiliki berbagai macam kemampuan yang dia harus siap dengan apa yang dituntut oleh dunia kerjanya. Orang yang belajar FISIP misalnya, di FISIP dia belajar politik. Belum tentu nanti dia jadi politikus gitu pada kenyataannya di pekerjaan. Ada orang yang belajar jadi insinyur, tapi malah kerjanya di tempat yang sama sekali nggak berhubungan dengan insinyur. Nah, itu harus diantisipasi sehingga Kemendikbud, Ristek sekarang ya, Kemendikbud membuat program-program yang memungkinkan lulusan itu menjadi lebih fleksibel. Fleksibel sehingga dibekalilah mahasiswa dengan kemampuan-kemampuan yang tidak hanya satu kemampuan. Kalau dulu orang belajar misalnya masuk ke ilmu komunikasi, maka ya sudah dia dari semester 1 sampai semester akhir belajarnya komunikasi. Dia tidak belajar yang lain. Nah, pemerintah mendorong untuk coba selain komunikasi, dia harus menjadi ahli komunikasi sesuai kompetensi yang dia pelajari. Dia juga harus dibekali kemampuan yang lain. Yang sesuai dengan minat, kemauan, keinginan, cita-cita dari mahasiswa. Dibukalah kebebasan untuk mahasiswa menikmati kegiatan belajar di luar program studinya. Bisa di dalam kampus, tapi lain program studi, misalnya dari komunikasi belajar ke ilmu politik, atau bisa juga dia belajar dari keluar kampus, gitu ya, dan di luar UPN. Dia boleh belajar di mana saja, di kampus lain, di perusahaan, di masyarakat, di sekolah, dia menjadi guru, misalnya itu semua dimungkinkan. Nah, dengan aturan-aturan bobot 20 SKS dan selanjutnya. Nah, ini kita coba antisipasi, terus kita perbaiki dari tahun ke tahun. Nah, untuk tahun 2023 ini, kita mencoba melaksanakan apa yang sudah lama direncanakan. Apa yang lama direncanakan itu bahwa nanti, karena melihat manfaat yang sangat besar dari MBKM ini, kita ingin bahwa semua mahasiswa memiliki kesempatan untuk mendapatkan manfaat ini. Maka kita mencoba agar pada gilirannya nanti seluruh mahasiswa UPN pernah merasakan mencoba kegiatan MBKM ini. Maka diambillah kebijakan bahwa mahasiswa pada semester 5 dan 6 diharapkan untuk ikut kegiatan MBKM. Mahasiswa sebetulnya boleh memilih mau di semester 5 atau di semester 6. Hanya untuk sementara kita mencoba mengambil kebijakan agar tidak berat sebelah ya, Bu. Nah, jadi mahasiswa kita coba bagi dua. Nanti ke depan itu mahasiswa yang NPM-nya ujung nomor induk mahasiswanya ganjil, dia mengambil di semester ganjil, MBKM-nya di semester 5. Yang ujung nomor induk mahasiswanya genap, dia ngambil di semester genap. Ya, ini semata-mata mengatur agar beban kegiatannya berimbang di semester ganjil dan di semester genap. Walaupun boleh juga kalau mahasiswa diterima di program flagship misalnya, karena kan MBKM ini ada yang flagship, ada yang mandiri ya. Flagship ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Misalnya IISMA tadi yang Ibu sebut. Itu adalah program-program kegiatan yang dilaksanakan oleh Kemendikbud. Tentu jadwalnya ditentukan oleh Kemendikbud, segala macam. Kita ikut dengan Kemendikbud. Sehingga untuk program flagship ini mahasiswa boleh. Tidak usah melihat NPM ya, ganjil genap. Nah, tapi karena pemerintah juga masih terbatas melaksanakan kegiatan-kegiatan yang flagship ini, maka kami di kampus mencoba mengkreasi kegiatan-kegiatan yang mandiri untuk menampung mahasiswa yang memiliki minat namun belum memiliki kesempatan untuk mengikuti yang flagship. Nah, ini kita kembangkan juga, bahkan
mulai tahun ini kita mencoba satu jenis MBKM kegiatan MBKM yang baru, yang disebut sebagai ABN, ya, aktualisasi bela negara. Karena UPN ini kan mencanangkan diri sebagai kampus bela negara. Bagaimana sih kalau kita tanya masyarakat umum ya, bela negara, kebanyakan orang berpikir kalau bela negara ya jadi tentara, gitu kan ya, latihan militer segala macam. Padahal bela negara itu luas. Nah, ini yang ingin kita perlihatkan, termasuk kepada mahasiswa, bahwa kalau kita namanya bela negara nggak harus jadi tentara. Jadi apapun kita bisa melakukan kegiatan bela negara. Nah, ini kita aktualisasikan dalam kegiatan ABN ini, dan mahasiswa boleh pilih gitu nanti. Jadi dia bisa pilih kegiatan ABN sebagai salah satu alternatif kegiatan bela negara. Pertanggungjawaban 20 SKS-nya insya Allah kita siap. Mulai mengapa kegiatan misalnya nanti pembuatan proyek di desa itu bisa 20 SKS. Ya itu kita bisa pertanggungjawabkan secara sesuai aturan KKNI ya. Insya Allah kita bisa sesuai. Ternyata kebijakannya sangat luar biasa ya di UPN ini, dan juga memang hasil ngobrol-ngobrol sama mahasiswa ya Pak, seperti Jasmine yang juga sudah mengikuti kegiatan magang bersertifikat di Genus. Ada pengalaman yang sangat menarik gitu menurut saya, yaitu pada saat Jasmine itu membuat CV ya Pak. Jadi ternyata perusahaan itu kan meminta CV nih. Nah pada saat dia membuat CV-nya biasa saja gitu ya, ternyata nggak dipanggil-panggil gitu. Tapi pada saat dia kemudian perbaiki CV-nya gitu ya, kemudian mulailah berdatangan banyak tawaran, banyak panggilan dari perusahaan-perusahaan yang bisa memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk magang gitu. Nah, apakah kedepannya untuk mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan MBKM ini akan dibekali dulu atau bagaimana Pak? Ya, itu termasuk pelajaran yang kita dapat dari MBKM gitu ya, bahwa CV kita itu harus bisa memperlihatkan kelebihan kita siapa. Tidak boleh berbohong tentu. Ya, tidak boleh berbohong, tapi apa sih kelebihan kita yang tidak dimiliki orang lain? Nah, ini tidak mudah untuk menyampaikan. Betul, itu nanti bagaimana di prodi, di fakultas bisa membekali mahasiswa bagaimana untuk membuat CV yang menarik ya Bu Dekan. Tapi ada hal yang perlu saya sampaikan juga. Betul bahwa MSIB ini peminatnya cukup banyak. Betul. Ya. Ada hampir 1.000 yang tahun lalu ikut ya kegiatan ini, dan kelihatannya sangat diminati. Kembali bahwa MSIB yang dilaksanakan oleh pemerintah atau flagship ini terbatas. Betul. Nah, makanya kami juga coba bantu. Nah, mulai semester ini para mahasiswa yang ingin ikut program MSIB, kita sudah bekerja sama dengan universitas terbuka, Bu. Nah, di situ ada satu kegiatan MBKM yang di-create oleh kawan-kawan di universitas terbuka bekerja sama dengan kementerian, namanya game developer. Nah, kita beri kesempatan para mahasiswa yang ingin menjadi ahli komputer membuat game, nantinya ininya kelihatannya OBE ya, untuk project ya Pak, project base. Project base untuk membuat game, bobotnya 20 SKS, hanya karena bekerja sama dengan universitas terbuka, tentu sifatnya daring. Nah, dengan daring ini ada 2 kelebihan, Bu Dekan. Pertama, kegiatan ini bisa dilaksanakan oleh mahasiswa di mana saja. Dia bisa karena dia daring. Dan karena universitas terbuka sudah sangat berpengalaman melaksanakan kuliah-kuliah secara daring, pembelajaran jarak jauh, modul, segala macam sudah disediakan oleh mereka secara gratis. Bisa digunakan oleh mahasiswa. Nah, nanti oleh sistem yang ada di sana, mahasiswa itu akan dibuat berkelompok, kelompok-kelompok, dan nanti akan diberi proyek, mereka harus membuat satu game tertentu.
Saya sudah melihat, Bu, diberikan contoh, sudah berkunjung ke kampus universitas terbuka dan diperlihatkan hasil-hasil game yang dibuat oleh mahasiswa. Dan menariknya, mahasiswa yang ikut program ini ternyata bukan mahasiswa prodi yang berkaitan dengan komputer. Oh gitu? Ya, jadi bisa dari program mana saja. Itu menariknya. Jadi bagaimana dalam waktu kurang lebih 5 atau 6 bulan, mahasiswa mengikuti perkuliahan secara daring, bisa memiliki kemampuan membuat game. Padahal seumur-umur dia belum pernah belajar membuat program komputer. Gitu. Itu menarik. Saya pikir untuk mahasiswa-mahasiswa yang tertarik, punya minat untuk mencoba mendalami bidang pergaman atau karena mereka program pasti komputer. Para pemain game ini semua nih. Karena banyak mahasiswa yang senang main game kan. Betul. Nah itu bisa, nanti silakan ikut program ini, daftar karena kalau daftar sendiri nggak bisa, Bu. Oh gitu. Ya, sebagai individu daftar ke UT mau ikut nggak bisa. Harus melalui kampus. Nah ini kita buka kesempatannya untuk ikut. Dan karena ini daring, jadi mahasiswa yang sedang kuliah pun boleh ikut ini. Untuk ini. Jadi artinya kan tadi ada mahasiswa yang sudah pernah ikut tahun semester lalu, Bu, ya. Betul. Nah, biasanya kan nggak boleh nih ikut lagi karena dia nanti kuliahnya terhambat. Betul. Nah, kalau untuk yang ini karena daring 100% boleh. Diizinkan ya. Diizinkan. Oke. Silakan. Nggak usah khawatir. Nanti saya akan minta ke Pak Warek posternya gitu ya. Saya akan kirimkan di link podcast Ngobrol Yuk gitu ya, sehingga nanti teman-teman mahasiswa, para mahasiswa semua bisa coba untuk mendaftar menjadi game developer. Jadi bukan hanya para mengkonsumsi game saja, tapi Anda sekarang yang membuat. Anda ditantang nih oleh UPN. Oke, ya. Kemudian harapan Bapak ke depan untuk para mahasiswa. Saat ini mahasiswa angkatan 2020 ya Pak, di semester 6. Akan masuk semester 6 yang akan mengikuti kegiatan MBKM. Kalau di 2 episode sebelumnya, teman-teman mahasiswa yang sudah memiliki pengalaman MBKM sudah banyak cerita. Nah, kalau dari Bapak sendiri selaku pimpinan dari universitas, apa sih sebenarnya harapan kepada para mahasiswa untuk bisa mengikuti kegiatan MBKM, dan juga tadi Bapak sudah sebutkan manfaatnya, sudah Bapak ceritakan manfaatnya, tapi apa yang diinginkan dari universitas? Ya, kalau dari universitas sama ya dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah, sebetulnya adanya kompetensi kedua. Jadi mahasiswa itu bukan hanya memiliki satu kompetensi ketika lulus dari ini. Dia punya kompetensi kedua, tapi juga tumbuhnya soft skill yang lebih kuat. Karena dia punya pengalaman yang lebih luas ketika dia nanti masuk di dunia kerja. Contoh ya, kalau kita ikut kampus mengajar, Bu. Kampus mengajar. Mungkin ada 1-2 orang mahasiswa yang apain sih ngajar gitu ya, nggak ada. Tapi saya percaya bahwa ada mahasiswa yang sebetulnya punya passion mengajar. Nah, dia bisa coba itu. Dia sebetulnya ngajar itu senang atau enggak, gitu ya. Kemudian nanti dia itu bisa menentukan karirnya sebetulnya mau apa. Jadi dari prodi apapun, kalau dia memang punya passion mengajar, dia bisa jadi dosen, misalnya kan, Bu ya. Betul. Yang misalnya dulu saya pengen jadi apa? Saya masuk fakultas kedokteran. Saya ingin jadi dokter. Nggak pernah terpikir ingin jadi dosen. Nah, tapi ketika dia sudah mencoba kampus mengajar, ternyata saya sedang ngajar, ya akhirnya dia jadi dosen. Itu salah satu pengalaman pribadi saya, Bu Dekan. Saya dulu nggak kepikir jadi dosen. Nggak kepikir. Saya prodi HI ya kepikirnya jadi diplomat. Daftar ke Kemlu jadi diplomat. Tapi saya pengalaman menjadi pembina pramuka. Di situ saya mengajar, ternyata enak ngajar gitu ya. Seneng begitu ketemu dengan anak-anak pramuka segala macam, sehingga ketika saya lulus, ya saya melamar jadi dosen. Gitu deh. Dan saya nggak daftar jadi
ke Kemlu. Nggak jadi ke Kemlu ya. Nggak jadi ke diplomat ya. Jadi temannya diplomat tapi ya Pak Temannya ya. diplomat, teman-teman saya banyak yang jadi diplomat. Tapi saya nggak pernah daftar ke sana karena saya sudah keburu passion saya memang mengajar. Iya, gitu. betul. Itu. Jadi passion itu ketemu ketika saya sudah jadi mahasiswa justru. Oke. Punya pengalaman mengajar dan ini mudah-mudahan bisa terasa ya oleh teman-teman. Karena kalau secara jujur banyak juga kan dari kita yang kenapa kamu masuk ke prodi itu? Ya nggak tahu, kita masuk aja. Karena tadi keterbatasan pengetahuan kita ketika lulus SMA tentang prodi-prodi mana yang sesuai dengan kesukaan ya dari seseorang. Betul. Iya, jadi memang tadi kita dapat ya kata kuncinya yaitu kompetensi kedua yang sudah terbukti dari cerita-cerita teman-teman mahasiswa kita yang sudah mengikuti kegiatan MBKM. Kompetensi kedua menjadi kata kunci yang memang bisa kita tumbuhkan pada saat kita mengikuti atau menjalani kegiatan MBKM. Kalau gitu kita coba, kita jalani. Anda bisa daftar untuk mengikuti kegiatan MBKM di UPN Veteran Jakarta. Terima kasih banyak Pak Warek atas kesempatannya kepada kami dari podcast Ngobrol Yuk untuk bincang-bincang dengan Bapak. Sekarang sudah jelas ya bagaimana dukungan yang sangat penuh dari universitas untuk para mahasiswa mengikuti kegiatan MBKM. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih, sama-sama. Kita nanti ketemu ngobrol-ngobrol lagi dengan topik yang berbeda ya Pak. Siap, ya. Oke, terima kasih.